Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, karena tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, maka saya akan menjelaskan materi perpajakan melalui video dengan metode ceramah. Mari kita simak bersama-sama. Pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak adalah: 1. Iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. 2. Pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. 3. Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. 4. Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Unsur pajak ada 3, yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, dan lain-lain. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, fungsi pajak ada 4, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi mengatur, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Syarat-syarat pemungutan pajak berikut ini: syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomi, syarat finansial, dan syarat kesederhanaan. Syarat keadilan maksudnya pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Syarat yuridis adalah pajak telah diatur dengan berbagai undang-undang. Syarat ekonomi adalah pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Syarat finansial adalah biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Dan yang terakhir, syarat kesederhanaan adalah pemungutan pajak harus sederhana. Maksudnya, agar dapat dipahami oleh wajib pajak sehingga wajib pajak atau masyarakat mudah untuk menghitung sendiri dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Ada beberapa sistem pemungutan pajak sebagai berikut. 1.
Official Assessment System atau sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Wajib pajak bersifat positif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, self-assessment system. Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, dan fiskus tidak ikut campur atau hanya mengawasi. Yang terakhir, withholding system. Sistem ini memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu bukan fiskus ataupun wajib pajak. Nah, selanjutnya di dalam perpajakan ada asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Asas sumber adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Sedangkan asas kebangsaan adalah cara yang digunakan negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Oke, selanjutnya macam-macam pajak. Macam-macam pajak berdasarkan sistem pemungutan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseroan, dan lain-lain. Sedangkan pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, pajak tambahan nilai, bea materai, bea lelang, dan lain-lain. Macam-macam pajak berdasarkan lembaga pemungutan adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak ekspor, dan lain-lain. Sedangkan pajak daerah meliputi pajak kendaraan, pajak reklam, pajak radio, dan lain-lain. Macam-macam pajak berdasarkan sifatnya adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak penghasilan, sedangkan pajak subjektif meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang terakhir, tarif pajak. 1. Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertumbuhan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Yang kedua, tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Yang ketiga, tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan dengan persentase tetap berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
Dan yang terakhir, tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Setelah melihat video pembelajaran tadi, pastinya kalian sudah memahami apa itu perpajakan, dan apabila ada pertanyaan silakan kalian tulis di forum diskusi. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.